Bapak dan Ibu terkasih, selamat pagi, shalom, dimanapun Bapak dan Ibu berada. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, khusus untuk Bapak dan Ibu yang telah menempuh perjalanan iman yang panjang. Pagi ini kita akan mendengarkan renungan dengan tema ditanam dalam kesetiaan, berbuah dalam kematangan. Renungan ini bagi kita yang sedang menikmati musim tua yang indah bersama Tuhan. Mari kita awali dengan doa pembukaan. Bapa yang kekal, sumber segala hikmat dan kasih, kami berkumpul secara online di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih untuk anugerah kehidupan, untuk napas yang masih Engkau berikan. Buka hati dan telinga rohani kami sekarang, singkirkan segala gangguan dari pikiran kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendengar suara-Mu dengan jelas. Terangilah pikiran kami oleh firman-Mu yang hidup. Jadikan waktu renungan ini sebagai saat khusus, di mana Engkau sendiri berbicara kepada kami, menghibur yang berduka, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan baru. Berkatilah setiap kata yang akan disampaikan, dan buatlah firman-Mu bertumbuh dalam hati kami seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Kami persembahkan waktu ini bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Dan sekarang marilah kita buka hati untuk mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kita baca juga dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Bapak Ibu yang kekasih, renungkanlah kedua firman ini sejenak. Yang satu berkata, Tuhan menggendong kita sampai masa tua. Yang lain berkata, kita akan tetap berbuah di masa tua. Bukankah ini hal yang indah? Kita digendong oleh kasih karunia Tuhan, dan kita berbuah sebagai respon iman kita. Bayangkanlah pohon korma, akar-akarnya menjulur sangat dalam, mencari sumber air di padang gurun. Semakin tua, semakin banyak buahnya, setiap bagiannya berguna. Dan pohon aras Lebanon kayunya sangat kuat, berharga, digunakan untuk membangun bait suci tinggi dan menjulang kokoh berdiri. Inilah gambaran Tuhan tentang kita di usia emas, bukan gambaran kemunduran, tetapi gambaran kematangan, kedewasaan penuh. Mari kita lihat perjalanan iman kita. Tuhan menggendong kita melalui suka dan duka, melalui tantangan dan kemenangan. Setiap langkah membentuk karakter kita, setiap pengalaman menjadi pelajaran berharga. Kita ditanam, setelah perjalanan panjang, kita menemukan tempat yang tepat di dalam hadirat Tuhan, di tengah komunitas iman. Akar kita semakin dalam. Kita berbuah. Buah di musim tua berbeda, lebih manis, lebih bernutrisi. Buah kesabaran yang telah teruji. Buah kebijaksanaan dari pengalaman. Buah kesaksian tentang kesetiaan Tuhan. Mungkin hari ini ada di antara kita yang bertanya, apalagi yang bisa kita lakukan di usia seperti ini? Dengarkanlah. Setiap keriput di wajah Bapak dan Ibu adalah catatan sejarah kasih Tuhan. Setiap uban di kepala Bapak dan Ibu adalah mahkota kemuliaan. Bapak dan Ibu bukan bekas,
sesuatu, Bapak dan Ibu adalah pohon matang yang sedang mencapai puncak keindahannya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, praktekkanlah ingatan syukur. Setiap pagi, ingat satu kebaikan Tuhan di masa lalu, dan itu akan menjadi pupuk bagi iman hari ini. Kedua, kembangkan akar rohani lewat doa yang lebih dalam, lewat pembacaan firman yang tekun, lewat persekutuan meskipun virtual. Ketiga, kenali buah musim ini, buah kesaksian untuk dibagikan, buah doa syafaat untuk generasi muda, buah pengampunan untuk menyembuhkan luka, buah kesabaran dalam keterbatasan. Keempat, jadilah perpustakaan hidup. Bapak dan Ibu membawa harta pengalaman dengan Tuhan. Bagikanlah, ceritakanlah pada anak, cucu, juga pada teman-teman. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Bapa yang setia, penggendong kami yang lembut, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami aman dalam perlukan-Mu, bahwa hidup kami tetap bermakna di mata-Mu. Di musim tua kami ini, tanamkan kami lebih dalam kasih-Mu, agar akar iman kami menjangkau sumber air hidup-Mu. Ketika kami merasa tidak berguna, ingatkan kami bahwa kami adalah pohon-Mu yang sedang berbuah di musim yang tepat. Pakailah sisa hari-hari kami untuk menjadi saksi hidup akan kesetiaan-Mu, untuk memberkati generasi yang lebih muda, untuk memuliakan nama-Mu sampai akhir. Dalam nama Yesus, Sang Pokok Anggur yang benar, kami membuat kami bisa berbuah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ingatlah selalu Bapak dan Ibu digendong Tuhan, karena itu Bapak dan Ibu aman. Bapak dan Ibu berbuah bagi Tuhan, karena itu hidup Bapak dan Ibu bermakna. Tidak ada satu pun pengalaman hidup Bapak dan Ibu yang sia-sia. Tidak ada satu pun doa Bapak dan Ibu yang tidak didengar Tuhan. Bapak dan Ibu adalah bukti hidup bahwa kesetiaan Tuhan menghasilkan buah yang manis di musim tua. Pergilah hari ini sebagai pohon yang ditanam dalam kesetiaan, berbuah dalam kematangan, dan memuliakan Tuhan sampai akhir. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu dimanapun Bapak dan Ibu berada, dalam setiap napas yang Bapak dan Ibu hirup, dalam setiap langkah yang Bapak dan Ibu ayunkan. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai Bapak dan Ibu. Amin.